to kiss me. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan definisi fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Fungsi dinyatakan dalam bentuk f dalam kurung x sama dengan y, di mana f merupakan fungsi, x merupakan variabel masukan atau input, dan y adalah variabel keluaran atau output. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dan bukan fungsi. Di dalam fungsi dapat disimpulkan bahwa ada relasi yang merupakan fungsi dan ada yang bukan merupakan fungsi. Relasi-relasi ini akan disajikan dalam bentuk diagram panah dan diagram kartesius. Untuk contoh gambar fungsi dan bukan fungsi, kalian bisa lihat di video tersebut. Gambar A dan B merupakan fungsi dikarenakan relasi tersebut menghubungkan satu anggota himpunan input dengan tepat satu anggota himpunan output. Gambar C merupakan contoh relasi yang bukan fungsi dikarenakan relasi tersebut menghubungkan satu anggota Q kedua anggota berbeda Y dan Z. Untuk selanjutnya kita akan membahas domain, kodomain, dan range. Domain adalah semua nilai X yang dapat dimasukkan ke dalam fungsi sehingga menghasilkan output yang valid. Simbol domain sering dilambangkan dengan D dalam kurung F atau DOM dalam kurung F. Kodomain adalah himpunan semua nilai fungsi yang mungkin berada. Kodomain sering dilambangkan dengan K dalam kurung F atau kodom dalam kurung F. Range adalah himpunan semua nilai Y yang dihasilkan oleh fungsi F dalam kurung X ketika X mengambil semua nilai dalam domainnya. Range sering dilambangkan dengan R dalam kurung F atau range dalam kurung F. Contoh soal, tentukan domain dan range dari F dalam kurung X sama dengan X kuadrat min 1. Domain dari F dalam kurung X sama dengan X kuadrat min 1 adalah D dalam kurung F sama dengan X R. Range dari F dalam kurung X sama dengan X kuadrat min 1 adalah R dalam kurung F sama dengan Y min 1. Komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah operasi yang menggabungkan dua fungsi menjadi satu fungsi baru. Dalam komposisi fungsi, output dari satu fungsi menjadi fungsi yang lain. Jika kita memiliki dua fungsi f dalam kurung x dan g dalam kurung x, komposisi f dengan g ditulis sebagai f O kecil g atau dibaca f komposisi g dalam kurung x dan didefinisikan sebagai f dalam kurung g dalam kurung x. Ini berarti kita pertama-tama menerapkan fungsi g pada x dan kemudian menerapkan fungsi f pada hasilnya. Contoh soal komposisi fungsi. Diketahui fungsi sama dengan f dalam kurung x sama dengan 2x plus 3, g dalam kurung x sama dengan x min 1. Soal, tentukan f komposisi g dalam kurung x dan g komposisi f dalam kurung x. Nah, cara penyelesaiannya yaitu f komposisi g dalam kurung x sama dengan f buka kurung g buka kurung x lalu ditutup kurung. Lalu disubstitusikan g dalam kurung x ke dalam f dalam kurung x. F komposisi g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x min 1. Lalu ganti setiap x pada f dalam kurung x dengan dalam kurung x min 1. Nah, jadi f komposisi g dalam kurung x sama dengan 2 dalam kurung x min 1 plus 3, lalu disederhanakan. F komposisi g dalam kurung x sama dengan 2 kali min 3 plus 3. F komposisi g dalam kurung x sama dengan 2x plus 1.
Lalu untuk yang G komposisi F dalam kurung X sama dengan G buka kurung F buka kurung X lalu tutup kurung, itu disubstitusikan F dalam kurung X ke dalam G dalam kurung X. Jadi G komposisi F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung 2X plus 3. Lalu ganti setiap X pada G dalam kurung X dengan dalam kurung 2X plus 3. Jadi G komposisi F dalam kurung X sama dengan dalam kurung 2X ditambah 3 min 1. Disederhanakan jadi G komposisi F dalam kurung X sama dengan 2X plus 2. Jadi hasilnya F komposisi G dalam kurung X sama dengan 2X plus 1. Dan G komposisi F dalam kurung X sama dengan 2 kali plus 2. Untuk yang terakhir yaitu ada fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi yang membalikan operasi dari fungsi asalnya. Jika fungsi f memetakan suatu nilai x ke y, maka fungsi inverse dilambangkan f pangkat min 1 akan memetakan y kembali ke x. Secara sederhana, fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Secara rinci, jika f adalah fungsi dengan domain a dan range b, maka fungsi inverse dari f ditulis f pangkat 1 adalah fungsi dengan domain B dan range A. Sedemikian sehingga f pangkat 1 dalam kurung y sama dengan x jika dan hanya jika f dalam kurung x sama dengan y untuk setiap y di B. Fungsi inverse dari f dalam kurung x ditulis sebagai f pangkat 1 dalam kurung x. Perlu diingat bahwa f pangkat 1 dalam kurung x tidak sama dengan 1 atau f dalam kurung x. Lalu ada contoh soal fungsi inverse. Jika f dalam kurung x sama dengan 2x plus 3, maka fungsi inverse-nya adalah, nah cara penyelesaiannya yaitu y sama dengan 2x plus 3, x sama dengan 2y plus 3. Lalu selesaikan untuk y terlebih dahulu, yaitu x min 3 sama dengan 2y, y sama dengan x min 3 per 2. Lalu ganti y dengan f pangkat min 1 dalam kurung x, f pangkat min 1 dalam kurung x sama dengan x min 3 per 2. Jadi jawabannya f pangkat min 1 dalam kurung x sama dengan x min 3 per 2.